tadi kita sempat break karena azan. Iya. Azan ya. Iya, jadi kalau azan kita harus break dulu, guys. Oh gitu. Iya Gitu. dong. Kan supaya kita ikutan beribadah. Tadi sholat asar ya. Tadi sholat asar kan, bukan maghrib. Kalau asar berapa rakaat sih? Tuh lucu banget. Kok kamu nggak jawab? Aku nggak bisa, coba mas ajarin mas gimana mas caranya mas. Ya udah, pokoknya harus bedain Bedain intonasi aja. suara kamu nih normal nih. Iya. Terus begitu pegang boneka harus dibedain. Harus dibedain. Dan ngomongnya harus gantian. Iya. Kayak kalau gua ngomong, lu nggak boleh ngomong. Oh gitu. Terus jangan bergerak. Jadinya orang tahu mana nih yang ngomong nih gitu. Karena kan mulutnya yang ini nggak ada. Gitu. Coba aku mau tanya, kamu kalau sholat asar berapa rakaat? Aku agak-agak lupa ya. Kadang aku 6 rakaat. Ih, salah. Oh, salah. Harusnya 4. 4. Oh, 4. Bukan emprat gimana? Oh iya, maaf, aku salah. Hihihi. Gitu. Oh gitu. Tuh buat kalian yang mau belajar nanti tuh boleh. Iya. Buka. Mas Windy buka privatnya nggak? Enggak, aku nggak bisa ngajarin kamu belajar sendiri. Gue bingung kalau ngajarin orang. Jadi kalau buat sendiri bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi gini, nggak semuanya ini cowok. Kadang ada yang minta princess. Princess. Iya, jadi kita harus cari boneka princess. Iya. Terus dimainin sama temen cewek. Sama temen cewek. Nah masalahnya nggak semua temen cewek tuh bisa main puppet. Gitu. Jadinya ya kalau di IO itu sih kita udah biasa ya. Iya. Lu minta princess Snow White misalkan atau Belle. Ya udah, dia harus create cerita, bikin suaranya, temanya gimana, mau alur ceritanya gimana, flow-nya. Itu harus latihan. Oh gitu guys. Gitu. Nggak cuman begini-gini aja. Nggak cuma gini doang. Iya. Berarti harus jago juga ya meranin karakter Iya. ini. Gitu. Tapi ngomongin soal karakter nih, ini matanya hilang satu ini ya dia. Kayaknya nyangkut di mesin cuci di bawah. Kayak aku dibetin cuci. Harusnya ada itu. Harusnya ada itu. Iya. Tiba-tiba baru perhatiin kok hilang Ini ini. masih ada dua nih. Si Mamuco. Oh ini masih ada dia. Si komplit. Masih komplit. Nah ngomongin soal ini mas, pakai karakter. Berarti kan mas harus bener-bener tadi kan yang kayak Mas Windy bilang harus bener-bener meranin si karakter ini sendiri nih. Nah tapi tadi kan kayak Sebenarnya gini, kalau ngedalamin karakter Ngedalamin banget, karakter? yang ada nervous. Nervous. Kadang-kadang gini, lu jadi ini, gue Iya. jadi ini, udah main aja. Nah itu ntar kebawa sendiri. Iya. Yang penting tiktokan sama masing-masing pemain itu ada gitu. Kayak lu mau main apa, lu ngomong apa, ntar gue jabanin. Tapi gantian, yang penting gantian gitu. Nah ntar dengan sendirinya tuh kayak keluar sendiri. Kayak lu belajar public speaking nih, Iya. ngomong di depan orang-orang kan nggak gampang ya. Iya. Jadi kadang ada sisi nervousnya. Terus dari awal nih kita udah tahu mau ngomong apa. Begitu megang mic, itu pasti deh semuanya. Sering deh ya? Sering. Nah harusnya dibawa calm down aja, dibawa santai. Whatever happen ya udah. Apa yang terjadi ya udah terjadilah. Walaupun itu salah, satu hal, bangkit lagi. Gitu. Jadi kayak mayat tuh udah mati, bangkit lagi. Itu banyak banget ilmu yang kalian bisa pelajarin tuh kalau kalian Pokoknya mau. jangan down. Jangan Gue juga down. down waktu itu. Pernah, semua MC pasti pernah ngalamin down. Tapi ya udah, harus bangkit lagi, harus ditutupin kesalahannya, minta maaf, diulang lagi, di-repeat lagi dengan kata-kata yang benar, intonasi yang bagus. Wih, jangan kecepatan nih, kalau lu kan emang udah image-nya seperti ini nih. Ya udah, emang tiap orang punya karakter masing-masing. Yang ada di lu belum tentu ada di gue. Nah itu kelebihan lu. Apa yang ada di gue belum tentu ada di lu kan. Nah itu kelebihan gue. Jadi masing-masing udah ada gift-nya dari yang Maha Kuasa itu. Ya udah itu aja. Yang menurut orang itu kekurangan, lu balik kalau bisa jadi kelebihan. Kayak orang bener ya gue ngomongnya. Dari tadi keren banget. Ih, kamu Ci. Aku abisnya bingung. Aku juga bingung. Orang dewasa ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Ih, gue nggak tahu. Lu si abang no. Oh gitu. Tapi mas, kira-kira nih ngomongin soal public speaking, semua orang bisa nggak jadi public speaker? Bisa. Bisa. Yang penting ada niat. Ada kemauan. Terus diarahin nih tujuannya mau kemana, kayak gitu. Beberapa keinginan seperti itu udah ada akomodasinya. Dalam arti kata ada tempatnya. Kayak misalkan lu mau jadi public speaking, lu kuliah ke sekolahan yang komunikasi yang ada jurusan kayak begitu. Lu pengennya minatnya dimasak di tata boga misalkan, zaman dulu tata boga ya. Kalau sekarang kayak kuliner jadi chef. Nah, lu kuliahnya, sekolahnya jurusannya ke sana. Jadi diasah istilahnya. Tapi jangan lupa kalau misalkan udah nggak minat,
lu harus cari nih pelampiasan untuk inian lu, kegiatannya maunya apa, mau kemana, kayak gitu. Kayak abang nih misalkan maunya di multimedia, udah lari ke sana. Multimedia. Jadi konsen dulu di satu titik. Ntar kalau misalkan pindah-pindah, jadi nggak tahu mana yang paling lu mau gitu. Tapi ngomongin soal hobi, hobinya Mas Windy sebenarnya apa sih? Traveling, jalan-jalan. Oh, udah pernah kemana aja Mas? Waduh, yang di dalam negeri. Yang di dalam negeri. Kalau luar negeri cuma pernah ke Singapura. Kalau dalam negeri udah lumayan banyak ya. Bandung, Jogja. Garut. Bali, Lombok, Mamuju, Sulawesi Barat. Kebanyakan sih job ya. Job. Jadi gratis dong berarti. Sekalian traveling gitu. Itu dia. Nah enaknya dunia kayak begini tuh kayak ada plusnya, nilai plusnya. Dalam arti kata gini, kalau misalkan klien lu di Bali, bikin acara di Bali, eventnya di Bali, yaudah kita serombongan tuh ke sana gitu. Nah selesai acara bisa kita pakai buat jalan-jalan. Tuh guys, gitu. Dengerin tuh guys, jadi nggak perlu pakai uang sendiri, dibayarin klien, udah jalan-jalan dibayarin, abis itu pulang dapat uang juga. Makan, dapat fee lagi, kayak gitu. Tapi gue nggak nyuruh kalian semua untuk jadi kayak gue ya, enggak. Apapun itu selama dikerjakan dengan maksimal pasti ada hasilnya kok. Tuh lagi guys, dikasih tau lagi guys. Bener gak sih? Bener Mas, keren banget dari tadi. Tapi Mas, kan anak muda zaman sekarang rata-rata kalau ngomongin soal profesi zaman sekarang orang-orang ngomongin soal passion Mas. Ya. Apakah ini sebenarnya passion Mas Windy? Sebenarnya enggak. Tapi sekarang udah jadi passion gitu. Jadi kadang ada bakat natural, ada sesuatu yang terpaksa karena kondisi. Misalkan lu nggak bisa kuliah kayak gue nih nggak bisa kuliah bang. Nah jadi pegawai negeri anak 5, gue nggak bisa kuliah, udah kubur dalam-dalam walaupun nilai kita bagus ya, tapi ya udah endingnya gue jadi badut. Nah jadi gue udah bisa menghasilkan uang sendiri, ngasih ke orang tua di umur 18 tahun. Ya gue udah sama sekali sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah minta sepeser pun. Kalau bisa ngasih gitu. Jadi berapapun itu orang tua pasti nerima ya dan menghargai gitu, kayak gitulah. Jadi kalau buat teman-teman kalian nih yang misalnya orang tuanya nggak punya dana buat kuliah, jangan putus asa berarti Mas. Cari jalan keluar yang lain. Lu kalau bisa nggak minta mulu, istilahnya memberi. Gitu kan. Berapapun itu kayaknya orang tua nggak masalah deh. Kadang kan ada istilah juga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah. Beri juga. Udah bahas banyak banget kan, udah bahas soal profesi Mas Windy itu yang dijalin 25 tahun. Ada nggak titik jenuh, titik bosannya Mas di usia sekarang? Itu ada naik turunnya ada, fluktuatif berarti. Iya. Tapi ya mau gimana lagi, kita kalau nggak mecut diri sendiri ya mau di bidang apapun itu nggak bakal jalan deh. Jadi kalau sampai titik jenuh, ya udah kita pikirin lagi tujuan utama kita hidup di dunia ini, selain ibadah misalkan, cari nafkah sama keluarga, misalkan nyenengin anak istri kalau udah ada ya kan, atau orang tua kan selama mereka masih ada timbal baliknya lah kayak gitu. Selama dia masih bisa berkarya itu masih jalan. Oh gitu. Iya. Walaupun soalnya lu cari model catwalk misalkan, lu udah umur berapa udah ada kerut-kerut, nah itu lu udah nggak bisa karena biasanya kan di kamera lu nambah 3 kilo. Lu mau masuk kamera nih, lu mau video, berarti kita nambah lu diet dulu. Iya, karena lu di kamera nambah 3 kilo. Itu bahasanya mereka. Nah gue juga tadinya nggak ngerti, tapi begitu tahu dari teman, oh gitu ya, jadi kalau itu iya lu diet mati-matian lu. Kenapa emangnya? Nambah 3 kilo kalau di kamera jadi lebih gemuk. Oh gitu ya. Ya udah emang gue nggak bakat. Oh gitu. Berarti gitu tuh ya, berarti umur nggak ngaruh. Ada beberapa profesi yang masih bisa bertahan tidak sesuai umur. Kayak MC, lo kayak Kus Hendratmo istilahnya ya. Tahu nggak? Kus Hendratmo. Kus Hendratmo itu kan zaman dulu ya. Nggak tahu tuh. Nggak tahu tuh. Kus ya. Nah itu sampai umur berapa dia masih MC kan gitu. Ada umur 60-an. 60-an ada nggak ya? Gue juga nggak tahu. Lebih ya. Itu kan hebat, istilahnya suatu profesi yang tidak mengenal umur. Kayak lo jadi technical advisor. Iya. Technical advisor istilahnya apa ya? Dia yang memotivasi orang. Nah itu kan umurnya tahu sendiri, nggak ada yang muda.
Nah, bagus deh kalau ada yang muda, lu bisa memotivasi orang balik gitu loh. Di usia yang udah muda, yang masih muda, tapi lu udah bisa seperti itu. Nah, itu bagus. Tapi bukan berarti yang tua-tua juga nggak bisa gitu. Jadi beberapa profesi yang emang nggak ada range umurnya. Tuh guys, Gitu. Mungkin itu bisa buat inspirasi juga ya. Iya. Buat teman-teman yang di luar sana, gua sampai kapan nih bisa begini? Nggak usah khawatir, jalanin aja dulu. Gitu. Tapi buat Mas Windy sendiri kedepannya apa nih yang belum tercapai Mas? Kira-kira dalam hal profesi misalkan? Profesi sebenarnya sih untuk segala segmennya itu udah pernah nyoba semuanya. Tinggal jobnya kedepannya ya setelah ini membaik kita mau kemana nih? Kalau masih stick di sini ya udah be good lah di dunia itu kayak gitu, dimaksimalkan aja. Ya itu balik lagi kalau emang kita berusaha ya pasti Tuhan kasih jalan. Ya. Nah iya tuh nggak itu kan nanti dulu ada yang nawarin tuh klien, gue kasih modal sekian, waduh gede banget kayaknya. Nggak ntar gue dimusuhin sama ini, bukan berarti gue nggak berani ngambil challenge tapi gue pengen ini gue di sini aja jalur gue gitu, karena kalau gue ntar lompat ada sih temen gue yang kayak begitu ya, tapi itu jalannya dia. Nah kalau gue nggak mau, gue tetap aja di jalan gue ini. Berarti setiap orang udah punya pendirian dan jalan jalan pikiran masing-masing. Silahkan kalau dia mau berubah jadi IO, berubah gitu kan, bikin IO ya monggo. Tapi kalau gue nggak. Tapi Mas, dalam profesi ini kan juga kan berarti kita harus nge-treat klien secara profesional ya? Enggak juga? Oh iya, maksudnya itu pasti. Itu pasti kan? Gua kan gimana tuh Mas cara Mas Windy menjaga klien itu? Yang booking itu kan biasanya IO. Ada dari klien ke IO baru ke gue. Ada beberapa tapi nggak banyak dari klien langsung. Ya kayak lu nggak boleh telat kayak gitu. Lu ya harus bisa mengelola acara dengan baik kayak gitu. Ya itu sih salah satu tipsnya. Terus apakah hubungan seperti manner itu kita juga harus dijaga ketika mereka... Ada beberapa klien yang very sensitive dalam arti kata the way you behave itu akan dicontoh sama anak-anak. Jadi cara lo ngomong. Beberapa klien emang punya background yang berbeda-beda. Kayak lu semakin hancur malah acaranya semakin bagus menurut dia. Ada yang orang tua yang nggak melihat itu. Cara lo berkata-kata, bertutur kata itu tuh dengan baik dan benar itu yang dilihat. Dia nggak mau misalkan MC-nya nih behave-nya nggak kayak gini, gue nggak demen nih. Jadi punya tipe-tipean gitu. Kayak orang yang suka sama gue belum tentu suka sama temen gue. Iya benar. Atau klien yang suka sama temen gue belum tentu suka sama gue. Karena ya udah ada tipe-tipe masing-masing gitu. Gue maunya si A karena si A begini, si B gini gitu. Udah kayak gitu aja. Tapi ada yang sampai sekarang udah suka sama Mas Windy, jadi kalau ada apa-apa sama Mas Windy terus? Iya, dipegang terus dari anak umur 1 tahun sampai berapa tahun itu terus. Jadi repeat client kita bilang. Repeat client. Ya itu sih, moga-moga bertahan terus. Ya untuk yang lainnya bisa berusaha ya, yang penting berusaha dulu aja deh. Yang berikan yang terbaik, nanti kalau dia suka kan ya tahun depan panggil lagi kayak gitu. Kayak nih Prima nih, misalkan mau jadi video. Istilahnya taruhlah videografi di acara ulang tahun. Wah ini hasilnya bagus nih, terus orangnya behave-nya juga bagus di tempat acara nih, gini terus angle-angle-nya bagus. Ya udah tahun depan pakai dia lagi, malah temennya promo nih. Lu punya video nggak? Oh ada nih Prima, pakai dia aja. Emang kenapa? Bagus punya. Ya udah dari situ ngelink tuh ke yang lain, dari acara ulang tahun, acara wedding, acara apa, beda-beda. Berarti emang pada dasarnya dari awal tuh kita jangan ngejar fee-nya dulu ya? Jangan orientasi di situ. Siapa sih yang mau dulu pakai badut 50.000 istilahnya gitu. Tapi dari situ ntar ada jalan lain istilahnya. Lu profesi lain, jadi dubber bisa. Jadi penyiar bisa. Terus jadi MC bisa, kayak gitu. Pokoknya yang penting do your best aja. Do your best tuh. Udah banyak banget inspirasinya Mas. Oke, tadi kan kita udah banyak banget ngomongin profesi Mas. Ngomongin kos-kosan juga Mas. Mas Windy udah berapa tahun ngekos di kos lagi? Gua sebelum kosan ini dibangun, gue udah di sini. Sebelum kosan ini dibangun, jadi gimana cerita tuh? Yang di bawah itu gue. Enggak deh. Jadi gue masuk itu tahun 2011. 2011. Pindah dari kosan Ben Hill. Kenapa pindah? Karena garasi mobil gue tuh dipakai untuk disewain sama bapak kosa ke orang lain.
Jadi tiba-tiba ada warung bakmi di situ. Oh gitu. Jadi gua sebelah sama yang lain gitu. Iya. Ya udah pindah lah cari ke sini. Dulu belum bisa bawa mobil banget. Jadi setiap gue mau keluar, Dedi lu itu yang mundurin. Tahun-tahun berapa tuh di? 2011. 2011. Sedangkan Iya. kosan ini 2007 ya? Bangun 2010. Berarti awal-awal ya? Berarti awal-awal Iya. banget. Ini termasuk orang Gua yang beda keberapa berapa? di? Ini Pak Lurahnya. Pak Lurahnya kos Pelangi. Jadi kalau ada Sekarang apa-apa, gue jadi yang terlama. Sebenarnya ada satu lagi, tapi dia udah nggak di sini. Oh, gitu. Nah, jadinya gue sekarang yang terlama. atau jadi yang terlama. Kenapa mas gak pindah-pindah gitu kan? Biasanya anak-anak kos kan paling setahun, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dulu pindah. dari Ben Hill pindah ke sini. Iya. Sempat sebulan doang. Sempat Gua sebulan balik lagi doang. pindah ke Ben Hill karena nggak ada tukang makanan. Lu Oh, tahu gitu. kan di Ben Hill gue keluar kosan tuh makanan dari ujung ke ujung. Gila itu banyak banget. Begitu ke sini nggak ada apa-apa. Sebulan terus gue balik lagi. Kenapa gue begini ya, bolak-balik udah pilihlah satu tempat yang settle. Udah gue pilih di sini, apapun itu gue terima. Sampai akhirnya gue bisa ada pemikiran kayak gitu, bertahan lah sampai sekarang. Sekarang 2020 berarti udah 9 9 tahun, mau jalan 10 tahun. Itu kabar udah punya sertifikat. Sertifikat ya, itu harus ada anniversary ya. Iya, harusnya dapat diskon dong. Oh gitu, tuh harus dapat diskon. Tuh di, harus dapat diskon di. Iya, kasih diskon dong Pak Bos. Ih. Tuh jadi udah 9 tahun terus Mas Windy nih aku sering lihat di bawah tuh sering masak sendiri Mas dibandingkan anak Iya. anak kosan biasanya beli di luar GoFood. Kenapa jadi, tuh Mas? Jadi itu tuh dilema anak kosan sebenarnya menu untuk makan. Jadi makan apa kita hari ini? Itu tuh kayak satu dilema yang selalu ada di kepala kita. Makan pagi apa, makan siapa, makan malam apa. Itu kalau orang normal ya. Orang normal. Makan sehari 3 kali. Pak, masa dulu nih gua ada nih pagi bubur ayam, siang sate ayam, malam bakmi ayam. Bakmi ayam. Lihat tuh ayam apa enggak? Lihat gue gitu kan. Wah, ada dia datang lagi kabur. Istilahnya gitu. Ayam Endingnya masuk perut itu semuanya Endingnya jadi masuk kayak gitu. perut. Nah, karena udah nyobain semua, hampir semua sih ya, karena tetap ada yang baru. Hampir semua makanan di sini udah cobain. Ini sih warteg ini gimana, makan ini gimana, resto ini. Itu Cipete sepanjang itu kan banyak ya. Cipete Raya ujung sampai Cipete ujung Raya, udah. Udah. Ya udah akhirnya endingnya ya udah masak sendiri. Masak sendiri. Kadang rame-rame tuh sama anak-anak yang kamar lain ya kan. Dari situ kan kita cari keseruannya. Bukan rasanya doang. Oh gitu. Mau enak nggak enak tapi karena dibuat rame-rame ya udah terima gitu. Guys. Nah, tapi kan anak muda zaman sekarang nih Mas Windy lebih seneng mereka nyewa apartemen Mas dengan lifestyle-nya mereka. Kenapa nggak pernah kepikiran Mas buat nyewa apartemen? Dulu sebenarnya pernah ya sama teman. Pernah, bukan nggak pernah, tapi itu cuma bertahan sebentar karena setelah dihitung-hitung kan nggak ada ininya, nggak ada poin plusnya. Tetap aja itu bukan jadi hak milik kita. Iya. Dan itu pengeluaran yang tetap, sedangkan penghasilan kita tidak tetap. Jadi kita harus berhitung nih dalam sebulan misalkan dapat berapa, keluar berapa. Pertama tuh untuk rumah atau kos-kosan, yaitu harus perberapanya dari penghasilan kayak gitu, karena di situ nanti ada uang bensin, uang makan, uang macam-macam deh, banyak. Apalagi gue ada rumah juga di Depok kan, jadi harus bayar listrik buat nyokap juga kayak gitu. Tuh. Berarti emang anak kosan tuh harus hitung-hitungan ya? Hitung-hitungan dalam arti biaya-biayanya ya, bukan hitung-hitungan ABCD yang lain. Cuman kalau misalkan itu udah dialokasiin nggak apa-apa, jadi kita lebih tenang gitu. Kecuali lu dapat gaji tetap nih, lu boleh nih beli apartemen per bulan berapa, gaji lu berapa nih, terus cicilan apartemen berapa, atau bayar apartemen, bayar ini bayar itu, ya semua cukup nggak? Nah kalau cukup ya monggo silakan. Tapi kalau enggak ya lu namanya bunuh diri itu. Guys, jadi tadi kan ngomongin soal Mas Wendy sering masak bareng teman-teman. Berarti ibaratnya kita kalau hidup di kosan itu kayak hidup nggak sendiri gitu. Berarti harus menjalin hubungan juga sama tetangga-tetangga kos. Iya, dulu sih sempat pindah ke yang di Ben Hill juga, tapi beda kosan. Beda kosan. Itu nggak ngomongan. Jadi satu sama lain tuh kayak nggak kenal. Semuanya tuh. Iya, nah itu gue nggak suka situasi yang kayak gitu. Nah pindah ke sini dengan semuanya cepet akrab, ya udah makannya betah. Karena teman-temannya itu. Iya. Berarti sering berasa nyamannya sama siapa di mana, ya itu yang bikin kita betah kan istilahnya gitu. Kayak ini nih,
gue nyaman nih sama Mang Uco, ya Iya. udah kita bertahan lama. Halo, aku nyaman. Istilahnya gitu. Oh jadi gitu Mas, berarti ibaratnya udah nganggap kayak keluarga juga berarti Udah kali kayak ya? keluarga. Kayak ngapa-ngapain Malah- setiap hari di sini. Malah beberapa temen udah nggak di sini tapi kita tetap keep in touch. Kayak kemarin yang di kamar-kamar mana kita jalan-jalan bareng ke Garut. Ke Garut. Ya udah. Oh itu bareng mereka. Itu bareng mereka, padahal dia ada satu yang udah nggak ngekos di sini, tapi tetap keep in touch. Gitu. Kamar yang 2R mau diusir tuh mas. Nggak bersolidasi Kamar kan. usir gitu. aja anakku sendiri. Jadi gitu tuh guys. Jadi ternyata banyak banget ya. Tapi selama 9 tahun itu dan betah-betah aja kan. Sekarang masak sendiri. Berarti jago masak juga Mas sebenarnya? Jago sih enggak. Cuman ya belajar aja terus. Belajar aja terus. Kalau bahasanya gitu. Jadi daripada bosen beli, ntar ada sesinya di mana lu akan bosen masak. Kalau bosan masak. Nah, jadi beli. Nah, ada masanya lu bosen beli, lu akan masak. Nah, kayak gitu. Jadi kayak, waduh ganti menu nih, apalagi gitu. Ah, ini gue nggak bisa, ya udah beli aja. Nggak repot. Jadi kayak lu mau goreng tempe nih. Kalau lu beli, lu cuma beli tempe doang kan udah jadi. Iya. Satu biji misalkan 2.000. Nah, kalau lo mau bikin beda, Prim. Lo harus mikirin minyak gorengnya, lo harus mikirin tempenya yang nggak bisa beli satu biji tuh, selonjoran misalkan goceng, terus minyak goreng, terus beli garam, ya kan harus dibumbuin kan, bawang putih, ya udah, terus diulek, dibumbuin, baru digoreng, baru lo makan, jadi modalnya beda, gitu. Kalau beli tempe doang di warteg 2.000 ya udah bayar satu potong. Satu potong. Tapi kalau lo masak lo nggak bisa beli cuma satu potong doang kan, mau nggak mau segelondongan 5.000 atau 3.000 yang kecil, itu bedanya. Tapi bisa dimakan Tapi bisa berkali-kali. Gitu. Kalau nggak ada yang nyomot ya. Tapi biasanya sering ada yang nyomot di bawah. Apalagi dari rumah depan tuh. Oh gitu. Dan datang kucuk kayak nying. Nah, lu kamar depan gua nih. Yo lo turun. Ngapain lo? Ya, ngobrol. Kan pada time kita harus makan, udah habis semuanya. Ya udah gigit jari. Yang niatnya mau 3 kali sehari jadi sekali habis. Tapi itu serunya. Serunya gitu, Iya. Serunya tuh di situ. 9 tahun lama banget lo, bayangin berarti Orang udah pindah-pindah loh. Iya, udah tahu itu dalamnya udah kebuka semua itu 9 tahun. Terus temennya udah beda-beda. Jadi ngalamin sih dulu kamar ini misalkan nggak bayar, terus diusir tuh sama yang punya kan. Terus kita bantuin ngebukain kuncinya, lihat barang-barangnya disita, wah dikeluarin. Kayak Pernah kayak gitu tuh? Oh pernah dah. Ada beberapa hal yang nggak lu tahu nih ceritanya nih dari diri lu. Ceritain nggak apa-apa nih, justru dilihat orang. Jangan. Nggak, pokoknya itu kan istilahnya resiko Solidaritas resiko si owner kan, yang punya tenan-tenan yang nggak beres gitu. Nah, ntar lu juga di situ bisa jadi pelajaran. Misalkan one day lu punya kos-kosan nih, 20 kamar, satu nggak bayar, nggak pulang-pulang, yang ini bayarnya telat, ntar lu pusingnya sama kenapa pasti ngalamin. Gitu. Berarti kayak gitu guys. Jadi tadi kita udah ngomongin soal kosan dan segala macem, udah ngomongin ini 9 tahun ya kan. Nih durasinya udah berapa menit nih? Udah 40 menit nih. Udah ada 40 menit dia. Yang jagain kamera ya? Asisten ya. Asisten. Bayar berapa tuh dia? Dibayar. Dibayar apa nih? Dibayar PJT. Jadi tuh tadi Mas Wendy udah ngejelasin profesinya sebagai seorang MC, udah jelasin juga 9 tahun dia ngekos di sini, nggak ada niatan pindah sekarang. Ya lihat nanti. Lihat nanti guys, 9 tahun tuh. Ya keakraban sama teman-teman anak kos dan juga perjalanan hidupnya udah panjang. Yang Bisa dibikin banyak film mas? apa? Kos pelangi bisa bikin film ya? Bisa bikin film. Drama kos pelangi. Drama kos pelangi. Iya bener, bisa bikin seriesnya di YouTube dia. Iya. Nah, kira-kira Mas, nih terakhir nih Mas, ada nggak Mas tips dan wejangan nih yang bisa diambil dari hidup Mas Wendy buat teman-teman semua biar bisa jadi inspirasi? Kalau kayak gitu sih Kayak ini Mas, pakai karakter Mas. Biar mungkin lucu. mereka bisa mendalami dulu apa kemauan yang ada dalam diri mereka. Dalam arti kata gini, dari satu kelas nih, misalkan kamu satu kelas nih rame-rame, itu kan minatnya beda-beda. Oh, gue pengen jadi chef, gue pengen jadi barista, gue pengen jadi bartender, gue pengen jadi penyiar, gue pengen jadi artis. Ada yang gue nggak pengen jadi siapa-siapa, gue pengen jadi diri gue. Nah itu orang yang ajaib. Kenapa tuh? Nah
Karena dia pengen jadi dirinya. Nah kita kan nggak bisa nebak dirinya dia mau ngapain gitu. Jadi dia harus nentuin dulu kemauan dan kebisaan dia apa, ya kan? Baru disalurin, dijurusin tuh sekolahnya kemana kemana. Dari situ didalemin aja dulu minatnya apa, terus diikutin semua jalurnya, yang ngelamarnya ke sana istilahnya gitu. Nah dari situ nanti insya Allah sih rezekinya ngikutin. Yang penting usaha ikhtiar, doa, udah do your best gitu. Jadi kenapa nih sekarang gue nggak terlalu banyak ngomong, karena lagi belajar guys. Jadi kalian tuh bisa belajar sama siapapun yang kalian temuin, yang kalian obrolin. Jadi tadi kenapa gue kebanyakan menyimak daripada berbicara. Kenapa? Karena gue lagi belajar sama Mas Widi yang pengalaman hidupnya udah banyak, jadi MC keluh kesahnya kayak gini dan kayak gitu. Ya Mas ya? Jadi pokoknya nanti kalian yang mau tahu Mas Widi lebih dalam bisa DM Instagramnya Mas Widi. Kalau mereka tanya-tanya dijawab Mas? Jawab lah. Jawab, pasti tuh. Jawab dong. Oh gitu. Tapi nanyanya yang sopan, yang baik-baik ya Mas ya? Iya, nanya yang baik-baik. Pokoknya inti aja. Itu aja dulu dari kita ya Mas Widi ya. Oke. Terima kasih yang udah mau nonton. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dadah. Okay, dadah.